Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Meskipun demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama, Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut keringkali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang terburu-buru tanpa menyertakan tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kala itu, usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Dan anehnya lagi, ketika sholat laki-laki itu tidak melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia akan meninggal tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillahi min dzalik.
Tak cukup di situ. Di hadapan para sahabatnya Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yakni yang dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya tumakninah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.